Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari manajemen konstruksi kelas 7. Di sini kami akan presentasikan tentang kurva S dan arus kas, di mana anggota kelompok 9 itu terdiri dari saya sendiri, Josephine Priscilla dengan NIM 18055111066, dan juga teman saya Dihayu Milenia Gayatri dengan NIM 18055111087. Menurut Callahan di tahun 1992, kurva S adalah hasil plot dari bar chart. Kurva S bertujuan untuk mempermudah melihat kegiatan-kegiatan yang masuk dalam suatu jangka waktu pengamatan progres pelaksanaan proyek. Menurut Soeharto di tahun 1997, definisi lain dari kurva S adalah grafik yang dibuat dengan sumbu vertikal sebagai nilai kumulatif biaya atau penyelesaian, biasa kita sebut dengan progres kegiatan, dan sumbu horizontal sebagai waktu. Menurut Hussein tahun 2011, visualisasi kurva S memberikan informasi mengenai kemajuan proyek dengan membandingkan terhadap jadwal rencana. Yang kedua yaitu ada fungsi kurva S, di mana yang pertama yaitu untuk menganalisis kemajuan atau progres suatu proyek secara keseluruhan. Yang kedua, untuk mengetahui pengeluaran dan kebutuhan biaya pelaksanaan proyek. Yang ketiga, untuk mengontrol penyimpangan yang terjadi pada proyek dengan membandingkan kurva S rencana dan kurva S aktual. Yang ketiga yaitu ada langkah dalam membuat kurva S, di mana langkah yang pertama yaitu mencari persen bobot biaya setiap pekerjaan. Bobot pekerjaan didefinisikan besarnya pekerjaan siap dibandingkan dengan pekerjaan siap seluruhnya dan dinyatakan dalam bentuk persen. Pekerjaan siap seluruhnya dinilai 100%. Untuk mendapatkan nilai bobot pekerjaan digambarkan dalam skema berikut ini, di mana persentase bobot pekerjaan sama dengan volume dikalikan harga satuan pekerjaan dibagi dengan harga bangunan dikalikan 100%. Harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis. Harga bahan didapat di pasaran, dikumpulkan dalam satu daftar yang dinamakan daftar harga satuan bahan. Sedangkan upah tenaga kerja didapatkan di lokasi, dikumpulkan dan dicatat dalam satu daftar harga satuan upah. Harga satuan pekerjaan bila diskemakan adalah sebagai berikut ini, di mana harga satuan bahan dan analisis bahan termasuk ke dalam bahan, harga satuan upah dan analisis upah termasuk ke dalam upah, di mana bahan dan upah sendiri ini termasuk ke dalam harga satuan pekerjaan. Secara lengkap, harga bangunan adalah total jumlah volume dikalikan dengan harga satuan pekerjaan. Setelah harga bangunan diperoleh, maka dapat dihitung persentase bobot pekerjaan per masing-masing pekerjaan. Langkah dalam membuat kurva S yang kedua yaitu membagi persen bobot biaya pekerjaan pada durasi. Setelah bobot tadi didapatkan, maka ditempatkan pada kolom bobot di bar chart yang tersedia. Bobot yang didapat dibagi dengan durasi pekerjaan atau kegiatan sehingga didapat bobot biaya untuk setiap periodenya. Langkah yang ketiga menjumlahkan persen bobot biaya pekerjaan pada setiap lajur waktu. Di langkah ini yaitu dengan menjumlahkan bobot biaya sesuai kolom lajur waktu dan hasilnya ditempatkan pada bagian bobot biaya di bagian bawah bar chart. Langkah dalam membuat kurva S yang keempat yaitu membuat kumulatif dari persen bobot biaya pekerjaan pada lajur persen kumulatif bobot biaya. Bobot biaya dikumulatifkan untuk setiap periode. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui progres biaya proyek yang nantinya akan digunakan untuk membuat arus kas rencana proyek. Langkah yang kelima yaitu membuat kurva S berdasarkan persen kumulatif bobot biaya. Membuat kurva S ini dengan mengacu pada kumulatif bobot sebagai absis dan periode atau waktu sebagai ordinat. Di bagian paling kanan bar chart dibuat skala 0 sampai dengan 100 untuk kumulatif bobot biaya, sementara di bagian bawah bar chart sebagai absis waktu.
Di sini kami akan memberikan contoh pembuatan kurva S dengan menggunakan Microsoft Excel. Pada contoh di sini kami menggunakan data sederhana untuk mempermudah pemahaman. Langkah yang pertama yaitu siapkan file RAB yang akan disusun dalam format Excel. Lalu copy paste seluruh uraian pekerjaan dan jumlah harga yang ada. Selanjutnya yaitu membuat kolom dengan judul kolom bobot. Kolom ini nantinya digunakan untuk menampilkan nilai bobot dari masing-masing pekerjaan yang ada pada proyek. Nilai bobot ini didapatkan dengan dengan membagi jumlah harga satu item pekerjaan dengan jumlah harga keseluruhan lalu dikali 100. Seperti bisa dilihat pada gambar yang di atas. Sesudah itu buat kolom baru lagi yang nantinya akan digunakan untuk menyajikan waktu pelaksanaan pekerjaan. Bisa dilihat di gambar yang di bawahnya. Jika sudah selesai, tambahkan baris pada masing-masing uraian pekerjaan. Sel ini nantinya digunakan untuk menampilkan bar chart. Selanjutnya, membagi bobot dengan minggu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan item pekerjaan. Lakukan sampai semua item terbagi sesuai dengan perkiraan waktu dan kebutuhan waktu pekerjaan setiap itemnya. Pada langkah ini, sesuaikan dengan bar chart yang sudah disediakan. Di sini kami menggunakan contoh pekerjaan pendahuluan. Di sini pekerjaan pendahuluan membutuhkan waktu selama 2 minggu, sehingga bagian bobot dari item pekerjaan pendahuluan ini dibagi 2. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar yang di bawah. Pada kolom bawah terdapat rencana progres mingguan dan kumulatif progres mingguan. Kita bisa jumlahkan satu baris setiap minggunya untuk rencana mingguan. Bisa dilihat pada kolom yang bawah, di gambar di atas, di kolom yang bawah. Lalu untuk progres kumulatif bisa dijumlahkan antara minggu ke-1 dengan minggu ke-2, begitu juga dengan seterusnya. Berikutnya yaitu buat garis kurva S dengan memakai rencana progres kumulatif. Caranya yaitu seleksi data, rencana progres kumulatif, lalu insert grafik line with marker. Nantinya grafik garis akan muncul dalam lembar kerja. Berikutnya tinggal menyesuaikan grafik tersebut sesuai kebutuhan sehingga hasilnya seperti bisa dilihat pada gambar yang di bawah. Dengan demikian, membuat kurva S dengan menggunakan Microsoft Excel sudah selesai. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dengan materi arus kas. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari arus kas itu sendiri. Arus kas atau cash flow adalah salah satu produk perencanaan di antara produk perencanaan yang lain dalam merencanakan konstruksi seperti penjadwalan, metode konstruksi, anggaran biaya pelaksanaan menurut Asianto 2005. Arus kas akan menjelaskan keluar masuknya uang selama pelaksanaan proyek, konstruksi, dan juga sebagai alat memperkirakan kondisi keuangan pada masa mendatang. Arus uang yang masuk dan keluar menandakan adanya suatu kegiatan yang harus diupayakan keseimbangannya. Bila salah satu berhenti, maka kegiatan proyek juga akan berhenti atau bisa saja berhenti sementara, baik sengaja ataupun tidak sengaja, selagi masih pada batas kemampuan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Misalnya, tertundanya uang masuk apabila masih dapat diatasi, maka tidak akan mengganggu jalannya kegiatan. Peranan arus kas dalam proyek konstruksi menurut Serhat Melik. Yang pertama itu, ada arus kas menggambarkan jumlah uang yang akan dibutuhkan selama pelaksanaan proyek sebagai fungsi dari waktu dan akan memberikan peringatan sebelum terjadinya masalah. Yang kedua, biaya dan waktu adalah dua item penting dalam kesuksesan suatu proyek konstruksi. Untuk itu, analisis arus kas sangat
sangat penting untuk mendapatkan gambaran integritas biaya waktu dari suatu proyek. Yang ketiga, arus kas menyimpulkan dan memberikan gambaran singkat mengenai seluruh bentuk situasi keuangan proyek yang akan dengan mudah dipahami oleh manajer proyek, kontraktor, pemilik atau para penyedia jasa lainnya. Dan selanjutnya, unsur-unsur arus kas. Unsur-unsur arus kas itu terdiri dari unsur utama dan unsur tambahan. Unsur utama itu terdapat dua, yaitu jadwal penerimaan dan jadwal pengeluaran. Dan unsur tambahan itu ada arus kas, finansial, kas akhir, dan termin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan unsur kas yang utama itu jadwal penerimaan. Pada proyek konstruksi, realisasi penerimaan sangat ditentukan oleh cara pembayaran yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian dan kontrak konstruksi. Cara pembayaran kontrak konstruksi dilakukan sesuai kontrak yang disepakati. Yang pertama, pembayaran dengan uang muka atau tanpa uang muka. Yang kedua, pembayaran bulanan atau monthly payment. Yang ketiga, pembayaran termin atau progress payment. Yang keempat, pembayaran sekali di akhir atau turnkey payment. Yang selanjutnya, jadwal penerimaan yang harus dapat disusun secara tepat dan akurat karena rencana jumlah penerimaannya umumnya berkaitan dengan besarnya persentase pekerjaan yang harus diperkirakan secara cermat. Selanjutnya, unsur utama arus kas yaitu jadwal pengeluaran. Pedoman dari dasar pengeluaran adalah rencana kegiatan kerja yang dapat berpengaruh langsung. Contohnya, bila kegiatan membesar, maka pengeluaran juga membesar. Namun, hubungan tidak linear tergantung kebijakan pembayarannya, cash atau kredit. Bisa saja kegiatan membesar, tapi pengeluaran bertambah tidak terlalu besar, banyak kredit, atau sebaliknya kegiatan bertambah tidak terlalu besar, tetapi pengeluaran bertambah cukup besar, banyak cash. Menurut Asianto 2005. Sesuai dengan sistem dalam akuntansi, maka pengeluaran uang perusahaan dapat untuk menunjang berbagai tujuan berikut ini. Yang pertama itu biaya langsung. Biaya langsung ini terdiri dari biaya upah, biaya material, biaya alat, dan biaya langsung lainnya. Yang kedua itu biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung terdiri dari biaya overhead kantor, dan overhead kantor pusat. Dan selanjutnya, yang ketiga itu pajak, keempat itu investasi. Selanjutnya, yaitu unsur kas tambahan. Unsur kas tambahan itu yang pertama kas awal. Kas awal adalah sejumlah uang yang harus disediakan pada awal kegiatan proyek sebagai modal awal yang nantinya harus dikembalikan dari penerimaan proyek di akhir pekerjaan, menurut Asianto 2005. Kas awal dibutuhkan suatu proyek untuk memulai pekerjaan. Besar kas awal bergantung pada kemampuan perusahaan dalam menyedianya. Walaupun proyek mendapatkan uang muka dari pemberi tugas, kas awal tetap harus disediakan. Kas awal yang disediakan untuk proyek biasanya tidak terlalu besar. Misalnya, untuk pengeluaran bulan pertama saja, bulan-bulan berikutnya bisa jadi defisit, maka harus ditutup atau diatasi dengan modal pinjam dari bank atau dari induk perusahaan. Selanjutnya, unsur arus kas tambahan yaitu finansial. Finansial adalah keputusan keuangan untuk mengatasi dan menyesuaikan kondisi kas sesudah kas awal dengan melakukan pinjaman. Bila penerimaan cukup besar, maka dapat digunakan untuk mengembalikan seluruh atau sebagian pinjaman tersebut untuk memperkecil bunga. Bunga pinjaman belum terlunaskan, provisi kepada bank tempat meminjam uang dibayarkan di awal bulan pinjaman sebagai biaya administrasi pinjaman, menurut Asianto 2005. Keputusan finansial yang baik tentu akan menghasilkan bunga pinjaman yang lebih kecil. Keputusan finansial dipengaruhi oleh kebijakan operasional dan kebijakan keuangan atau pembayaran. Selanjutnya yaitu ada kas akhir. Kas akhir yaitu kondisi kas pada akhir bulan di mana merupakan penjumlahan dari kas sesudah kas awal dan total finansialnya. Biasanya jumlah kas akhir ditetapkan nilai minimalnya, misalnya tidak boleh kurang dari 100 juta untuk menghindari kas akhir yang negatif. Selanjutnya itu unsur kas tambahan yang terakhir, termin. Termin adalah pembayaran dari pemberi tugas pada pemberi jasa berdasarkan progres pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
Contoh dari termin ini, termin pembayaran kontrak lamsam dalam sebuah pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak senilai 1 miliar. Nah, di sini dengan uang muka 10% belum ada progres, yaitu dibayarkan 100 juta. Dan termin yang pertama itu 20% dengan progres atau penyelesaian pekerjaan baru 20% dibayarkan 180. Itu belum include TPN dan TPH. Dan yang kedua itu termin yang kedua itu 30% dengan progres 50%. Yang dibayarkan yaitu 270 juta. Dan yang termin ketiga itu 25% dengan progres 25% yang dibayarkan 225 juta. Dan termin keempat itu 25% dengan progres 100% yang dibayarkan 175. Dan FAO yaitu yang serah terima terakhir yaitu 50%. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, serah terima pekerjaan dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu serah terima pertama atau PHO dan serah terima akhir. Setelah dilakukan pemeliharaan, untuk menjamin penyediaan barang atau jasa melakukan pemeliharaan, maka diwajibkan jaminan pemeliharaan atau retensi itu sebesar 5% dari nilai kontrak, yaitu 50 juta dalam tabel tersebut. Contoh dari skema termin yang tadi di atas, yang sebelumnya itu, yang pertama itu pembayaran termin pertama itu 20% dikali kontrak dikurangi potongan uang muka. Yang dimana 20% itu dikali dari kontraknya itu 1 miliar sama dikurangi 20% dikali 100 juta sama dengan 180. Dan yang kedua itu 30% dikali kontrak dikurangi potongan uang muka yang hasilnya 270 juta. Dan pembayaran termin ketiga itu 25% dikali kontrak dikurangi potongan uang muka yang hasilnya 225 juta. Dan pembayaran termin keempat itu 25% dikali kontrak dikurangi potongan uang muka dan dikurangi retensi sebanyak 50 juta yang terdapat pada tabel tadi itu sama dengan 175 juta. Penyediaan menyerahkan jaminan pemeliharaan atau retensi senilai 5% dari nilai kontrak, yaitu 50 juta. Sifat dari retensi ini berkaitan dengan serah terima akhir atau FHO setelah dilakukan pemeliharaan. Apabila rekanan tidak melaksanakan pemeliharaan, maka jaminan atau retensi ini akan disita dan dicairkan ke kas negara atau daerah. Ketentuan pencairan ini tertuang dalam kontrak. Apabila masa kontrak sama dengan pelaksanaan pekerjaan, maka tentu saja setelah serah terima pertama, kontrak sudah dinyatakan tidak berlaku karena masa berlakunya telah selesai sehingga penyediaan tidak terkait lagi pada kontrak tersebut. Hal ini berarti penyedia yang tidak melaksanakan pemeliharaan tidak dapat dihukum atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam kontrak. Selanjutnya itu bentuk-bentuk tabel arus kas. Bentuk-bentuk arus kas tanpa finansial adalah seperti pada contoh-contoh berikut ini yang menurut Asianto 2005. Contoh pertama itu di mana arus kas ini tanpa finansial bentuk 1. Dan selanjutnya ini contoh tabel arus kas yang arus kasnya tanpa finansial bentuk 2. Dan contoh ketiga di mana bentuk tabel arus kas ini terdapat finansial yang terdapat di tabel nomor 5 itu. Di sini di bentuk ini terdapat arus kas dengan terdapatnya finansial. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.